Dan laktosa itu nggak cocok buat musang, kan? Itu bisa membuat musang menjadi mencret. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya dan Bani ingin menjawab salah satu pertanyaan agan ya. Ini dari @ayu_nayu_eka. Dia nanya, Bang, musang saya masih umur 1,5 bulan, sekarang lemes nggak mau minum susu, mencret juga, gimana caranya biar aktif lagi? Udah boleh dikasih minum air putih? Oke, untuk menjawab ini, ayo tonton video ini sampai habis ya, kan? Saya akan jelaskan tentang baby musang yang mencret. Baby musang yang lemes, nggak mau makan, dan juga dia mencret, padahal sebelumnya dia tuh aktif banget ya. Itu berarti ada masalah di pencernaan dia ya, kan? Kalau dari pertanyaan tadi, dia kan jelasin sebelumnya kan musangnya minum susu ya. Nah, itu bisa jadi musangnya tuh nggak cocok sama susunya, kan. Karena musang, terutama yang masih baby ya, dia kan sebenarnya sangat perlu susu. Cuma susunya itu nggak asal kita kasih ya, kan. Ujuk-ujuk kita ngasih misalnya susu bayi umur 0-6 bulan gitu, udah pasti dia mau. Oke lah, kalau mau dia kayaknya sih pasti mau ya, namanya musang baby kan, pasti dia suka susu. Cuma di perutnya itu nggak cocok, kan. Itu karena rata-rata susu bayi itu mengandung laktosa ya. Dan laktosa itu nggak cocok buat musang, kan. Itu bisa membuat musang menjadi mencret. Solusi pertama kalau agan misalnya nemuin hal ini, itu obatin dulu mencretnya, kan. Itu dengan cara agan kasih laktobi ya. Itu berbentuk kayak bubuk putih, bungkusnya itu memanjang gitu, kan. Nah, itu biasanya buat bayi mencret, bayi manusia mencret ya. Tapi kalau untuk musang juga bisa. Untuk dosisnya sih, karena itu biasa untuk bayi manusia ya, yang mungkin ukuran berat badannya 3-5 kilo gitu. Nah, kalau agan kasih ke baby musang itu cukup setengah saset, kan. 1 hari sekali aja udah cukup sih. Itu caranya dengan agan seduh, bubuknya dikit aja, setengahnya gitu dari bungkusnya itu, agan campur dengan air bersih gitu, bukan dingin bukan hangat, yang suhu biasa gitu aja, kan. Baru agan minumin ke baby musangnya ya, itu dengan cara disepetin. Untuk harganya sih itu bervariasi ya, itu rata-rata sih dari 8-10 ribuan lah, kan, tergantung agan beli di mana dan daerah agan itu di mana ya. Nah, itu agan lakuin biasanya agan kasih di hari ke-3-5 itu udah bagus lagi sih. Pupnya udah nggak mencret lagi, kan. Tapi selama agan obati itu harus juga dikasih makanan ya, karena musang ini kan hewan mamalia, jadi dia setiap hari itu perlu makan. Nah, kalau untuk makanan baby selain susu itu sebenarnya ada agannya, itu pisang. Kalau misalnya musang agan masih kecil banget, dia tuh masih belum melek, pisangnya itu cukup agan kerok, menggunakan sendok gitu, disuapin ke musangnya, dia mau. Dan jenis pisangnya sebenarnya musang ini nggak pilih-pilih ya. Cuma kalau pengalaman saya sih, musang itu akan suka dengan pisang yang manis dan teksturnya itu nggak terlalu keras gitu, kan. Jadi agak lembek dikit lah. Pisang yang saya gunakan tuh biasanya jenis pisang kepok yang manis ya. Nah, itu agan kasih pisangnya, biasanya juga itu membantu biar pupnya padat lagi, kan. Kalau pisang tuh udah pasti aman buat musang ya. Pokoknya pastiin aja rasanya itu manis, pasti musangnya mau. Nah, setelah itu kita observasi, mungkin sampai beberapa hari, kita lihat dia udah mulai aktif nggak, atau misalnya musangnya tuh pupnya udah bagus nggak. Dan selain itu juga, sambil kita kasih makan, sambil kita obati dengan laktobi, agan bisa coba kasih minum air putih. Nah, itu air putih nggak apa-apa banget ya buat musang, karena di alam liar juga dia pasti minum air putih ya. Cuma kalau masih baby sih yang saya saranin ya, kan, lebih seringin aja susunya biar body musangnya tuh jadi cepet gemuk. Selain juga saya ajarin agan ngasih makanan padat ya. Dan juga selain makanan padat pisang tadi, agan juga bisa coba kasih bubur sun ya. Kalau bubur sun pisang itu udah sering saya jelasin, itu
seduh aja, sesuaikan aja berapa banyak sih musang agan itu mau. Biasanya kalau baby sih dikit banget ya, mungkin cuma 20-30 gram bubuk gitu, agan campurin ke air hangat atau panas gitu, agan aduk-aduk, teksturnya sesuaikan sih. Kalau musang masih baby banget biasanya buat teksturnya agak jadi lebih cair gitulah, tapi semakin besar tekstur bubur sunnya buat semakin padat, karena kalau semakin besar giginya kan udah semakin kuat dan dia udah semakin pinter menggigit gitu. Jadi mau nggak mau kalau kita ngasih makan bubur sun itu harus yang lebih padat lah. Atau sebenarnya bubur jenis lain tuh bisa, bubur bayi jenis lain, asal musangnya mau ya. Cuma pengalaman saya beberapa kali melihara musang, saya tuh pernah nyoba musang saya tuh makan bubur sun rasa beras merah, rasa ayam sayur ya kalau nggak salah, dan bahkan ada juga rasa daging. Dia tuh nggak mau kan, dia tuh cuma suka bubur sun yang rasa pisang. Sebenarnya bukan hanya merek bubur sun aja ya, bubur bayi merek lain asalkan rasa pisang, rata-rata dia tuh pasti mau sih. Nah, kalau misalnya dalam mungkin 3-5 hari kondisi musangnya membaik, nah setelah itu misalnya agan mau kasih susu, itu cari jenis susu yang tanpa laktosa kan. Ini untuk susu bayi ya, itu cari yang tanpa laktosa. Cuma kalau agan mau praktis, agan juga bisa coba kasih susu untuk hewan ya. Biasa sih susu kucing itu, nah biasanya musang lebih bisa cocok sih dengan jenis susu itu kan. Cuma kalau misalnya agan kasih jenis misalnya susu bayi yang normal yang ada laktosanya dan musang agan itu nggak mencret, nah itu sebenarnya nggak apa-apa banget dikasih ya, karena pengalaman saya dulu kan saya 3 kali melihara musang ya kan, itu si Bim Bim, si Buna, dan si Bani ini ya. Kalau si Bim Bim dulu dikasih susu SGM yang normal yang warna merah putih gitu ya kotaknya, nah itu dia aman-aman aja kan. Tapi musang saya yang kedua dan ketiga, si Buna dan si Bani ini, saya pernah nyoba kasih susu bayi yang merek SGM gitu, dia mencret, nah akhirnya nggak saya lanjutin. Dan bahkan si Bani ini pernah saya kasih susu khusus untuk anjing, dia tuh mencret kan. Itu kayaknya sih kalau saya lihat dari kandungannya dia tuh mengandung kayak susu kambing gitu ya. Nah dia tuh nggak cocok kan, akhirnya dia mencret. Makanya kalau agan misalnya melihara musang, sebenarnya kalau untuk ngasih susu itu coba aja kasih semua susu. Pokoknya begitu dia mencret ya udah nggak usah dikasih lagi kan, sampai ada satu jenis susu yang dia tuh nggak mencret ya. Tapi kalau memang paling aman sih agan kasih susu kucing, udah bisa dipastikan itu aman ya. Apalagi kalau misalnya agan beli susu untuk kucing yang merek-merek bagus kayak merek Royal Canin ya kalau nggak salah. Ada juga merek lain saya lupa namanya. Nah itu udah pasti aman sih buat hewan, karena memang itu kan formula susunya khusus untuk kucing ya, bukan untuk manusia. Nah tapi kalau misalnya dalam 3-5 hari musangnya tuh nggak cepat membaik, dia tetap mencret, dia tetap lemes dan nggak mau makan gitu. Nah solusi yang paling terakhir agan lakuin dan nggak bisa diganggu gugat yaitu bawa ke dokter hewan ya, karena pada akhirnya kalau kita coba ngobati sendiri dan hewan musang kita itu nggak bisa sembuh, nah harus agan bawa ke dokter hewan ya, karena mungkin mereka akan ngasih treatment khusus yang kita coba sebelumnya itu nggak berhasil kan. Nah ujung-ujungnya memang harus bawa ke dokter hewan sih. Cuma kalau pengalaman saya sih kalau musangnya mencret, lemes, nggak mau makan, nah itu kan tanda-tandanya dari pencernaannya. Nah agan bisa coba penjelasan yang saya udah jabarkan tadi kan. Semoga membantu buat agan yang ya baru punya baby musang dan kena penyakit tadi ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang baby musang yang mencret, nggak mau makan dan juga lemes ya. Ya semoga baby musang agan nggak kena penyakit itu. Harus diperhatikan tuh dari susunya ya. Kita tuh ngasih susu musang itu harus perhatiin bener ya kan. Maksudnya kalau musang sih saya rasa kalau kita kasih susu jenis apapun dia akan makan. Cuma masalahnya pencernaannya itu cocok apa enggak kan. Nah itu dah. Kalau misalnya dia nggak mencret ya udah lanjutin di jenis susu yang agan udah sering coba yang tadi itu. Tapi kalau misalnya hari ini agan coba susu baru, besoknya dia mencret atau lemes, ya udah swot, jangan pakai susu jenis itu lagi kan. Agan coba merek lain, dan yang paling aman itu beli susu khusus untuk kucing. Nah itu udah pasti aman sih.
Nah, kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang hewan apapun yang menurut saya menarik di segmen sawan ini ya. Kalau misalnya Agan mau nambahin yang nggak saya jelasin di video tadi, langsung aja tulis di kolom komentar ya Gan. Kita belajar dan sharing bareng. Ya, buat teman-teman lain yang baru nyoba melihara musang, semoga musangnya tetap sehat dan nggak kena penyakit apapun ya. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya, Gan. Salam hewan lestari.